Sahabat beriman, jika Nabi Muhammad dikenal karena kealimannya, lain halnya dengan Abu Jahal. Dia dikenal karena ketamakannya dan kedurhakaannya pada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dia pun harus mati secara mengenaskan dalam perang Badar. Dan setelah kematiannya, ternyata Rasulullah pernah mendatangi kuburnya dan berdialog dengan jasadnya. Apa isi obrolan tersebut? Sebelumnya saya doakan Anda yang subscribe channel ini masuk surga. Amin ya robbal alamin. Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisam. Dia diberi gelar bapaknya kebodohan, karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Allah dan Rasul-Nya. Bukan perkara sulit bagi Abu Jahal untuk melihat kebenaran Islam dan mukjizat Nabi Muhammad. Banyaknya keajaiban yang ada pada Nabi Muhammad tidak membuat Abu Jahal luluh hati. Perbedaan agama dan pendapat dan banyaknya pengikut Nabi Muhammad dengan cepat justru membuat Abu Jahal sakit hati dan iri. Abu Jahal semakin membenci dan akhirnya sering melakukan hasutan dan fitnah untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya. Suatu hari Abu Jahal dan saudaranya berjalan di kota Mekah dan tak sengaja bertemu dengan Nabi Muhammad. Tanpa basa-basi Abu Jahal mencela Nabi Muhammad dan agama yang diajarkannya. Namun dengan sabar Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada Abu Jahal dan mengajaknya untuk bergabung. Tapi Abu Jahal selalu meyakinkan bahwa apa yang dilakukan leluhurnya adalah sudah benar. Namun sebenarnya dalam hatinya Abu Jahal mengakui kebenaran atas ucapan Nabi Muhammad. Namun rasa malu untuk mengakui itu sudah membuat hati Abu Jahal keras. Abu Jahal pun pergi meninggalkan Nabi dengan perasaan menahan marah dan malu. Hingga akhirnya di kemudian hari, singkat cerita, bertemulah Abu Jahal memimpin pasukan kafir Quraisy untuk berperang dengan pasukan Rasulullah dalam suatu peperangan. Dan perang itu disebut Perang Badar. Siang itu, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 313 personil harus menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000 personil, jauh lebih banyak 3 kali lipat. Meskipun begitu, tak ada sedikit pun rasa takut menyelimuti pasukan Rasulullah. Justru wajah-wajah ketakutan sangat nampak jelas terlihat pada pasukan Quraisy, sehingga Abu Jahal harus berkeliling membangkitkan semangat pasukannya. Dan akhirnya, Perang Badar pun pecah. Sebagai orang yang paling diincar, Abu Jahal tahu diri. Abu Jahal selalu berteriak agar pasukan Quraisy membentangi dirinya dari serangan pasukan Nabi Muhammad. Dan benar saja, pasukan Rasulullah selalu bisa mengobrak-abrik pertahanan Abu Jahal. Walaupun jumlahnya tidak sebanding, namun kemampuan perang pasukan Nabi Muhammad jauh lebih berkelas dibanding pasukan kafir Quraisy. Hingga akhirnya pengawalan Abu Jahal pun hancur dan kini Abu Jahal terkepung oleh pasukan Rasulullah. Tak butuh waktu lama, sabetan pedang pun menebas kaki dan lengan Abu Jahal, dan dia pun tersungkur. Salah satu pasukan Nabi pun melangkah menghampiri tubuh Abu Jahal yang penuh darah. Kakinya menindih tubuh Abu Jahal, dan tangannya sudah siap menebaskan pedang untuk memenggal kepala Abu Jahal. Sebelum menebaskan pedangnya, sahabat Nabi ini bertanya kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, jika kamu mau masuk Islam dan bersahadat, aku tidak akan membunuhmu." Mendengar itu Abu Jahal tertawa dan berkata, "Sampaikan salamku untuk nabimu dan katakan padanya bahwa aku Abu Jahal akan selalu menjadi musuhnya di dunia sampai di akhirat." Dan akhirnya sahabat pun menebaskan pedangnya dan matilah Abu Jahal. Begitu kerasnya hati Abu Jahal sehingga di saat genting seperti itu pun tak membuat Abu Jahal menyerah. Dengan tiwasnya Abu Jahal, maka berakhirlah perang itu dengan kemenangan Rasulullah. Pasukan kafir Quraisy lari, dan euforia kemenangan nampak dirasakan pasukan Rasulullah. Setelah membersihkan bekas medan perang dan mengubur jenazah para syuhada dan mayat Abu Jahal beserta pasukannya yang tewas, di malam harinya Nabi Muhammad didampingi sahabat mendatangi kubur Abu Jahal dan menanyai mayat Abu Jahal. "Wahai Abu Jahal, apakah kamu sudah menjumpai apa yang tidak kamu percaya dari ucapanku selama ini?" Sahabat beriman, apa jawaban dari Abu Jahal? Hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahui. Terima kasih telah menonton.